Yang saya hormati Ibu Murdaningsih SE MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dede Rohman, mahasiswa program studi S1 Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 2201 0101 0144. Izinkan saya mempresentasikan tugas UTS Sistem Informasi Akuntansi tentang database dan tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem ERP atau bisa disebut dengan Enterprise Resource Planning. Database dan tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem. Siklus pengolahan data serta perannya dalam menyelenggarakan aktivitas bisnis dan menyediakan informasi bagi pengguna. Siklus pengolahan data adalah operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan, yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu A. Input data adalah mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Sebagian besar bisnis menggunakan dokumen sumber dokumen untuk memperoleh data transaksi dan dokumen turun. Output perusahaan untuk pihak eksternal. B. Penyimpanan data. Penyimpanan data di atas terdiri dari yang pertama, buku besar terdiri dari umum, yaitu berisi ringkasan level dan untuk setiap akun aktivitas, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban organisasi. Buku besar pembantu yaitu berisi data detail tentang beberapa akun buku besar dengan banyak sub-akun terpisah. Penghubung antara akun buku besar untuk dengan akun buku pembantu disebut akun kontrol. Yang kedua, teknik pengodean adalah penetapan sistematis dari angka atau huruf pada item untuk menghasilkan klasifikasi dan mengatur item-item tersebut. Yang ketiga, bagan akun adalah daftar angka yang ditetapkan untuk setiap akun buku besar umum. Yang keempat, jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering atau tidak rutin seperti pembayaran, pinjaman, dan penyesuaian. Akhir periode jurnal penutup, jurnal khusus untuk mencatat sejumlah besar transaksi yang berulang seperti penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Yang kelima, jejak audit jalur transaksi yang dapat ditelusuri melalui sistem pengolahan data dari titik asal ke output sebaliknya. C. Pengolahan data ada. Aktivitas pengolahan data yang pertama, membuat rekor data baru. Yang kedua, membaca, mengambil atau melihat data yang sudah ada. Yang ketiga, memperbaharui data yang tersimpan sebelumnya. Dan yang keempat, menghapus data output informasi. B. Sistem Enterprise Resource Planning adalah suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, manajemen, persediaan ke dalam satu sistem ERP. Memfasilitasi arus informasi antara berbagai fungsi bisnis perusahaan dan mengelola komunikasi dengan para pemangku kepentingan di luar. Sistem ERP bersifat modular yang mencakup A. Keuangan atau bisa disebut sistem buku besar dan laporan. B. Sumber daya manusia dan pengkajian. C. Memesan ke kas, siklus pendapatan. D. Membeli untuk membayar, siklus pengeluaran. E. Manufaktur atau bisa disebut siklus produksi.
F. Manajemen proyek. G. Manajemen hubungan pelanggan. Dan H. Alat sistem. Keuntungan dari sistem ERP database terpusat bisa disebut sebagai tampilan tunggal atas data organisasi dan situasi keuangan yang terintegritas di seluruh perusahaan. Input data diambil atau dikunci sekali saat dimasukkan ke dalam sistem yang berbeda. C. Manajemen mendapat visibilitas yang lebih besar ke tiap area perusahaan dan lebih leluasa untuk memonitor. D. Organisasi memperoleh pengendalian akses yang lebih baik. E. Prosedur dan laporan yang telah distandarisasi antar unit bisnis. F. Pelayanan pelanggan meningkat karena karyawan dapat dengan cepat mengakses pesanan. Dan G. Pabrik manufaktur menerima pesanan baru secara real time. Kerugian dari sistem ERP yaitu ada 5. Yang pertama, A. Biaya yang cukup tinggi untuk penerapan sistem ERP. B. Waktu yang lama untuk memilih dan mengimplementasikan ERP secara penuh. C. Perubahan proses bisnis yang dapat merusak pemetaan sistem ERP. D. Kompleksitas dari berbagai aktivitas dan sistem bisnis. E. Resistansi atau penolakan dari karyawan atas penerapan sistem ERP secara efektif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.